Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan program Maple 14 pada materi matriks. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Adi Ihsan Imami MPD. Saya Erlita dari kelas 6A dengan NPM 1810631050 Berikut hasil pemaparan. Apa sih program Maple 14 ini? Maple ini dibuat oleh Watelo Maple Software atau WMS yang cikal bakalnya berasal dari para peneliti dari University of Watelo, Kanada pada tahun 1988. Nah, Maple ini dapat diunduh pada komputer yang menggunakan Microsoft dan juga Macintosh. Sebenarnya Maple sendiri memiliki banyak versi dan late version dari Maple adalah Maple 2019 atau Maple 19. Namun pada kali ini saya menggunakan Maple 14. Lalu selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan operasi yang digunakan dalam program Maple 14. Jadi tanda operasi untuk menjumlahkan, mengurangi, perkalian dan juga pembagian itu sama saja seperti bentuk aljabar yang kita kenal. Lalu seperti ini itu untuk pangkat. Nah, lalu di sini dengan penggunaan ini itu untuk menyimpan hasil perhitungan dalam suatu variabel. Lalu ada eval, square, ABS, sec. Nah, ini fungsinya bisa kita lihat pada kolom ini. Lalu selanjutnya ada LCM, GCD, dan subs. Ini masing-masing untuk LCM itu untuk APK, GCD itu untuk FPB, dan subs untuk substitusi nilai. Nah, selanjutnya di sini saya mengangkat materi pokok matriks. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai operasi matriks dalam Maple 14. Nah, di sini ada operasi penjumlahan matriks A dan matriks B, yaitu dengan menggunakan ekspresi matriks di Maple 14-nya dengan menuliskan eval A plus B. Lalu untuk mencari selisih antara matriks A dan matriks B, yaitu dengan eval A kurang B. Lalu untuk perkalian matriks A dan matriks B, itu dengan menuliskan ekspresi matriks eval A dan kali B atau eval A titik B. Lalu selanjutnya untuk determinan matriks A, itu ekspresi matriksnya det A. Lalu untuk transpos matriks A, itu ekspresi matriksnya transpos A. Dan yang terakhir untuk adjoin A, itu ekspresi matriksnya ADJA. Nah, untuk lebih spesifiknya, mari kita buka aplikasi Maple 14. Nah, ini merupakan tampilan awal jika kita membuka program Maple 14. Bisa kita lihat ini. Nah, ini merupakan menu bar dari program Maple 14. Sedangkan yang ini merupakan toolbar dari program Maple 14. Lalu pada program ini dia memberikan dua mode, yaitu ada text mode dan juga math mode. Nah, jika kita klik text mode, dia akan menampilkan huruf tegak seperti kita menuliskan pada Microsoft Word. Sedangkan untuk math mode, nah ini mode di mana setiap perintah yang kita ketik akan dievaluasi secara otomatis oleh Maple 14 sebagai perintah matematika yang memerlukan perhitungan. Lalu selanjutnya jika kita klik tools di bagian menu bar, lalu kita pilih tutor, nah ini ada beberapa permasalahan matematika yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aplikasi program Maple 14. Nah, lalu program Maple 14 ini memberikan beberapa fasilitas yang dapat memudahkan kita dalam penggunaannya, yaitu pada kolom-kolom di sini. Nah, lalu selanjutnya untuk bagian yang putih ini merupakan lembar kerja atau worksheet untuk menuliskan perintah matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah matematikanya. Karena di sini saya mengangkat materi pokok matriks, maka selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja aplikasi Maple 14 pada penulisan matriks. Jadi,
ada dua yang dapat kita lakukan, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas palette matrix yang sudah disediakan oleh aplikasi Maple ini, yaitu di sini ada matrix, lalu di sini ada row dan kolom. Nah, row ini merupakan baris. Misalnya kita ingin menuliskan matriks 2x3, jadi barisnya adalah 2 dan kolomnya ada 3. Jadi kita tinggal klik insert matrix. Nah, di sini sudah ada matriks 2x3. Kita tinggal tuliskan matriks yang ingin kita tulis. Misalkan adalah matriks A dengan elemen A, lalu B, C, lalu selanjutnya sini F. Nah, ini tinggal kita enter. Nah, ini adalah cara pertama. Jadi ini merupakan matriks yang sudah kita tulis dengan menggunakan palette matrix. Lalu selanjutnya cara kedua yaitu dengan menuliskannya secara langsung, yaitu caranya dengan mengetikkan A, tik 2 sama dengan, lalu matriks 2,3, jadi 2 di sini menunjukkan baris dan 3 di sini menunjukkan kolomnya. Lalu kurung siku A, B, C, D, E, dan F, kurung siku, langsung di enter. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa penulisan matriks dengan menggunakan fasilitas matriks palette ataupun dengan menuliskan secara langsung, nah dia menghasilkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai operasi matriks pada program Maple 14 ini. Pertama yaitu kita mengetikkan with Linalt, di mana fungsinya itu untuk menampilkan hasil jawaban matriks yang kita inginkan. Lalu selanjutnya di sini saya sudah menuliskan matriks A dengan berordo 3x3 dengan elemennya seperti ini, dan matriks B dengan ordo 3x3 dengan elemennya seperti ini. Lalu selanjutnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk operasi penjumlahan itu dengan mengetikkan ekspresi matriks eval A plus B, lalu untuk selisih dua matriks itu eval A kurang B, dan untuk perkalian, determinan, dan transpose adjoint itu bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan penjumlahan, selisih, dan juga perkalian pada Maple 14 ini. Nah, selanjutnya kita langsung ketikkan saja eval A plus B, enter, lalu eval A minus B, enter, lalu untuk perkalian eval A titik B. Nah, ini merupakan hasil penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian dari dua matriks ini. Nah, bisa kita lihat untuk penjumlahan itu yang ini, untuk pengurangan yang ini, dan untuk perkalian yang ini. Jadi sebenarnya penggunaan dari program Maple 14 ini hanya untuk melihat apakah jawaban kita dalam melakukan operasi dua matriks itu benar atau tidak. Nah, untuk konsep dasar dari penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian matriks itu bisa kita pelajari secara manual. Lalu selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan beberapa contoh soal matriks dengan penggunaan program Maple 14. Untuk soal yang pertama, tunjukkan bahwa matriks A adalah inverse dari matriks B. Jadi hal pertama yang harus kita ketikkan pada program Maple adalah with Linalt, lalu akan muncul seperti tampilan ini. Lalu selanjutnya kita menuliskan matriks A dan matriks B yang tadi sudah ada pada soal. Nah, ini merupakan matriks A dan juga matriks B yang tadi sudah ada pada soal. Setelah itu, karena pertanyaannya adalah mencari inverse, maka kita tuliskan eval A kali B. Lalu sini akan memunculkan matriks identitas, dan
kita tuliskan lagi eval B kali A. Nah, dari sini bisa kita lihat, di sini dia memunculkan matriks identitas yang merupakan hasil dari matriks A adalah inverse dari matriks B. Lalu selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu selesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode inverse matriks secara teori dengan matriks N kali M dan secara numerik dengan menggunakan Maple 14. Nah, ini merupakan soalnya. Nah, lalu sebelumnya saya sudah menghitungnya secara manual, sehingga diperolehlah hasil seperti ini. X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 3, dan X3-nya adalah 1. Nah, hasil ini akan saya bandingkan dengan hasil penggunaan Maple 14. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengetikkan with Linald, sehingga dia akan menampilkan seperti ini, dan kita tuliskan matriks A-nya dengan berordo 3 kali 3, yaitu matriksnya seperti ini. Lalu kita mencari determinan dari A, yaitu dengan cara determinan A. Nah, di sini diperolehlah hasilnya 3. Nah, dalam bentuk AX sama dengan B, maka selanjutnya kita tuliskan matriks B-nya. Caranya dengan mengetikkan E vektor kolom, lalu kita tuliskan matriksnya yaitu 8, 3, 20, sehingga menghasilkan seperti ini. Lalu selanjutnya untuk menentukan inverse dari matriks A, yaitu dengan cara mengetikkan inverse INV titik 2 sama dengan inverse dari matriks A, yaitu diperolehlah matriks seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear dengan metode inverse matrix, yaitu dengan mengetikkan solusi titik 2 sama dengan, lalu vektor kolom eval inverse A kali C. Lalu selanjutnya kita enter. Nah, diperolehlah matriks 2, 3, 1. Bisa kita lihat berdasarkan perhitungan manual yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu X1-nya adalah 2, begitu juga untuk Maple 14, dia menghasilkan 2, X2-nya 3, begitu juga sama, dan X3-nya 1. Dan pada program Maple juga dia menghasilkan 1. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa dengan penggunaan manual ataupun dengan program Maple 14, dia menghasilkan hasil yang sama. Jadi sebenarnya penggunaan program Maple 14 ini hanya ingin melihat apakah hasil perhitungan kita secara manual itu sudah tepat atau belum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih.